Pemirsa, kita awali Sindo Malam, seorang pemuda di Kabupaten Pati nekat bakar rumah orang tuanya lantaran terlibat konflik keluarga. 2 rumah ludes terbakar, kerugian capai ratusan juta rupiah. Konflik internal keluarga di Desa Sumber Agung, Kabupaten Pati membuat seorang anak laki-laki tega membakar rumah milik orang tuanya. Kejadian bermula saat terjadi cekcok antara pelaku dan orang tuanya hingga membuat pelaku emosi melakukan pembakaran rumah berjenis limasan tersebut. 1 unit mobil pemadam kebakaran langsung diterjunkan ke lokasi kejadian. Setelah melakukan aksi pembakaran, pelaku kemudian menyerahkan diri ke Polsek Jaken. Kebakaran di Dukuh Pohlanda, Desa Sumber Agung, RT 1 RW 4 Jaken. Ya, dari anggota menyampaikan bahwa kebakaran 2 rumah limasan dibakar oleh anak pemilik rumah karena konflik keluarga. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian materi ditaksir mencapai 120 juta rupiah. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan. Berita selanjutnya, pemirsa, sebuah truk bermuatan 10 ton jatuh terperosok ke laut di dermaga Sofifi, Kota Tidore, Maluku Utara. Insiden ini terjadi saat proses penurunan kendaraan dari kapal feri KMP Permata Lestari. Tanggung jawab kapal, tanggung jawab. Tanggung jawab orang ambil barang-barang. Tanggung jawab. Truk bermuatan sekitar 10 ton terjatuh dan tenggelam ke dalam laut saat akan keluar dari kapal feri KMP Permata Lestari. Insiden tersebut disebabkan patahnya ramdor atau pintu kapal yang berfungsi sebagai jembatan penghubung antara dek kapal dan dermaga. Beban truk seberat 10 ton membuat kendaraan cepat terperosok jatuh ke dalam laut. Truk milik ekspedisi Sinar Alwa rencananya akan melanjutkan perjalanan menuju Lelilef, Halmahera Tengah. Di mana truk berada kurang lebih 15 menit di atas remdor dengan kekuatan yang tidak bisa menahan beratnya truk 10 ton. Akhirnya truk tersebut jatuh ke air laut. Beruntung, sopir truk yang terjebak di dalam kendaraan berhasil menyelamatkan diri. Insiden ini tidak menimbulkan korban jiwa. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Pemirsa, mobil yang ditumpangi suami istri dan 3 anaknya ringsek nyaris tak terbentuk akibat tertimpa truk kontainer. Suami dan 2 anaknya tewas di lokasi, sementara ibu dan bayinya selamat. Sebuah minibus yang membawa 1 keluarga ringsek parah usai tertimpa truk bermuatan kontainer di Jalan Poros Makassar, Pare, Desa Tamarupa, Kecamatan Mandale, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Proses evakuasi berlangsung dramatis lantaran kelima korban terjepit badan mobil yang tertimpa kontainer. Kecelakaan bermula ketika truk kontainer yang menuju Makassar ini menyalip mobil yang melaju di depannya, lalu truk naik ke trotoar dan terguling sehingga menimpa mobil korban yang melaju di sampingnya. Akibat kejadian ini 3 orang meninggal dunia yang merupakan seorang ayah serta 2 anaknya yang berusia 7 tahun dan 5 tahun. Sementara seorang ibu dan bayinya selamat. Kelima korban dibawa ke Puskesmas Mandale. Untuk penyelidikan sementara, mobil dump truck diduga menghindari mobil Brio sehingga naik ke median jalan sehingga oleng menimpa mobil Brio yang berada di sisi kirinya. Untuk korban sendiri di mobil Brio ada 5 orang. Pengemudi truk telah diamankan dan polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan.
Akibat kecelakaan, arus lalu lintas sempat mengalami kemacetan sejauh 1,5 km. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Pemirsa, berita selanjutnya, seorang pengendara mobil diamuk warga setelah tabrak sejumlah pemotor di Jalan Raya Citayam, Depok. Diduga pelaku berkendara dalam kondisi mabuk. Warga menghakimi seorang pengendara mobil yang menabrak sejumlah pemotor di Jalan Raya Citayam, Cipayung, Depok. Warga merusak mobil pelaku dan memaksa pelaku keluar dari mobil. Saat diamankan polisi, warga masih berusaha menghakimi pelaku. Menurut salah satu saksi, mobil pelaku dari arah Depok menuju Citayam tiba-tiba oleng ke kanan hingga menabrak satu pemotor. Bukannya berhenti, mobil terus melaju hingga tabrak pemotor lainnya serta sebuah ruko. Diduga pelaku berkendara dalam kondisi mabuk. Kalau yang tadi pada megangin ini sih, warga yang megangin pelakunya itu katanya sih mabok. Karena diajak ngobrolnya nggak nyambung katanya. Tadi sempat dikejar warga atau gimana? Sempat dikejar warga, cuman kayak mabok gitu sih, soalnya dia nggak kenceng. Cuma setelah habis nabrak itu kayak lepas kendali gitu. Hilang kendali langsung hidung gas makin kenceng gitu. Dia nggak keluar dari mobilnya? Nggak keluar dari mobilnya, akhirnya dipaksa keluar sama warga. Akibat kejadian ini, sejumlah pemotor terluka dan tembok ruko hancur. Pelaku sendiri dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Seorang emak-emak membawa balita usai belanja di minimarket sepeda motor yang dikendarainya ditabrak ojol saat sedang berbelok ke kanan. 2 sepeda motor terguling dan korban terhempas termasuk sang balita. Video kamera pengawas ini memperlihatkan detik-detik seorang ibu yang membawa balitanya usai belanja di minimarket kawasan perumahan Bumi Mangli, Jember. Ditabrak kendaraan ojek online yang berkendara dari arah kota Jember. Ibu dan anak tersebut akan menyeberang ke arah kota Jember seketika ditabrak oleh supir ojek online yang mengendarainya dengan kecepatan tinggi. 2 kendaraan itu pun terguling dan korban jatuh ke aspal. Warga langsung membantu mengevakuasi korban ke pinggir jalan dan dibawa ke klinik terdekat untuk mendapat perawatan medis. Menurut pemilik minimarket, di wilayah ini banyak pengendara mempercepat laju kendaraannya, padahal lokasi itu merupakan perempatan jalan yang banyak hilir mudik kendaraan. Seorang siswi madrasah di Lumajang, Jawa Timur tertembak peluru nyasar saat jam istirahat sekolah. Korban tertembak di bagian paha dan dirawat intensif di rumah sakit. Siswi kelas 8 MTSN 1 Lumajang tertembak peluru nyasar saat jam istirahat sekolah. Siswi berinisial NS ini terluka tembak di bagian paha dan langsung dibawa ke rumah sakit. Saat kejadian, korban sedang bermain di lantai 2 sekolah bersama temannya. Hingga kini, polisi masih menyelidiki asal proyektil senjata yang digunakan. Yang jelas, pada saat itu jam istirahat, kurang lebih jam 10.00 WIB, si korban atas nama Sinta bersama 3 rekan lainnya ada di depan kelas, lagi main-main. Nah, setelah itu, salah satu saksi dari 3 rekannya ini mengetahui si korban tiba-tiba merasa sakit di pahanya. Gak taunya setelah dilihat keluar darah, ada luka bekas seperti luka tembak. Kasus ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, seorang pekerja bangunan juga pernah terluka akibat tembakan. Itu tukang pada bangunan ini kan, jadi apa namanya? Doni. Cuma keserempet di perlingan. Kapan itu kejadiannya? Ya, waktu bangun ini kira-kira setahun yang lalu. Sementara itu hingga saat ini korban masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Dr. Haryoto Lumajang.
Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial cacahan uang pecahan 100 dan 50 ribu di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dibuang di tempat pembuangan sampah ilegal. Polisi telah mengamankan 21 karung berisi cacahan yang diduga potongan uang kertas. Iya, itu. Nah itu nanti yang akan kita viralkan. Potongan kertas diduga uang pecahan 100.000 dan 50.000 rupiah yang berserakan di tempat pemilahan sampah ilegal di Desa Taman Rahayu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat viral di media sosial. Santo pemilik lahan menyatakan cacahan kertas berwarna merah dan biru yang diduga potongan uang tersebut dibuang oleh seseorang dengan menggunakan mobil dump truck sejak 6 bulan terakhir. Cacahan uang tersebut digunakan pemilik lahan untuk bahan urugan. Santo mengaku tidak mengetahui jika yang dibuang di lahan miliknya merupakan potongan uang. Ada baru 6 bulan ya. Jadi sejak 6 bulan itu ada buangan sampah pecahan uang. Ada pecahan itunya. Jadi nggak setiap hari, Pak. Sewaktu-waktu dia. Sementara pihak kepolisian sektor Setu yang menerima informasi langsung mendatangi lokasi pembuangan pecahan uang tersebut. Kemudian hari ini kami akan menghubungi pihak Bank BI untuk mendapat kepastian apakah cacahan uang itu asli atau palsu atau uang mainan atau apa. Karena mungkin walaupun itu bentuk cacahan karena itu adalah fisiknya merupakan dokumen negara uang, perlu pengamanan yang betul-betul sudah dilakukan. Kepolisian sektor Setu telah meminta keterangan 4 orang saksi yang merupakan pemilik lahan dan 3 pekerja pemilah sampah. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, berita selanjutnya, puluhan warga bentrok dengan pengurus dan orang tua santri saat menggeruduk pondok pesantren Darul Mukhlasin Al-Sani di Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara. Aksi dipicu dugaan pencabulan yang dilakukan pimpinan Ponpes. Puluhan warga mengamuk memaksa masuk pondok pesantren Darul Mukhlasin As-Sani di Kecamatan Kusambi, Muna Barat, Sulawesi Tenggara. Aksi ini mendapat perlawanan pengurus Ponpes dan sejumlah orang tua santri. Polisi berupaya melerai bentrokan, namun warga kian brutal merusak jembatan yang menjadi akses menuju pesantren. Aksi warga dipicu kasus pencabulan terhadap 3 santriwati yang diduga dilakukan pimpinan pondok pesantren berinisial JM. Salah satu korban telah melapor ke Polres Muna sejak setahun lalu, namun JM belum ditahan. Terkait kejadian ini, pihak DPRD Muna Barat menggelar rapat dengan pihak Ponpes, polisi dan Kemenak setempat. Meminta kepada pihak kepolisian untuk segera melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Itu yang pertama. Kemudian poin kedua, ya kita meminta kepada, kita bersepakat untuk kemudian menutup sementara aktivitas yang ada di yayasan ini. Sesuai kesepakatan, pondok pesantren kini ditutup sementara hingga kasus tersebut memiliki kepastian hukum. Dari Muna Barat, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang Ramadan, petugas gabungan menggelar razia di sejumlah kos-kosan di Tangerang Selatan, Banten. Petugas menemukan sejumlah pasangan muda-mudi tanpa ikatan pernikahan. Petugas gabungan polisi, TNI, dan Satpol PP merazia kos-kosan di Tangerang Selatan, Banten yang disinyalir digunakan sebagai tempat praktik prostitusi terselubung. Razia digelar setelah adanya laporan dari masyarakat. Dalam razia, petugas menemukan pasangan muda-mudi bukan pasutri berduaan di dalam kamar kos. Petugas juga menemukan ada penghuni kos yang dalam kondisi mabuk. Petugas juga mengetahui jika kos-kosan yang dirazia disewakan per jam, bukan per bulan atau per tahun. Ulangi kegiatan yang sangat meresahkan masyarakat sekitar. Dalam bentuk disampaikan melalui aduan adalah prostitusi terkait dengan identitas serta
legalitas mereka tinggal. Dalam artian mereka tinggal tanpa ada ikatan. Yang kedua, tadi kami temukan juga bukti-bukti bahwa dia ini bukan tetap selama berapa bulan gitu, tapi hanya pindah-pindah cuma berapa jam, mungkin itu aja. Polisi akan panggil pemilik kos untuk pemeriksaan lebih lanjut. Jelang Ramadan, razia seperti ini akan terus dilakukan guna memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi masyarakat. Dari Tangerang, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, sementara itu Guru Besar Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Palopo diduga melecehkan seorang mahasiswi di ruko kosong milik pelaku. Akibatnya korban trauma hingga dirawat di rumah sakit. Kasus pelecehan yang dilakukan oleh oknum dosen berinisial Prof E resmi dilaporkan ke Mapores Palopo, Sulawesi Selatan. Oknum dosen Universitas Islam Negeri Palopo ini diduga memanfaatkan kesempatan saat mahasiswa yang menjadi korbannya jatuh pingsan. Di hadapan penyidik, korban mengaku sempat jatuh pingsan lalu diangkat oleh 2 orang pria ke sebuah ruko kosong milik terduga pelaku. Pelaku kemudian diduga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melecehkan korban. Aksi pelaku terhenti setelah korban membuka mata. Korban yang tidak terima pelecehan yang dialaminya langsung melaporkan kejadian tersebut ke Mapores Palopo. Melalui rilis resminya, terduga pelaku membantah tudingan yang dialamatkan ke dirinya. Awalnya korban pingsan lalu diangkat oleh saksi, lelaki rapi bersama yang diduga pelaku, menuju ke dalam ruko milik pelaku, dan pada saat korban dibaringkan di dalam ruko tersebut, pelaku memasukkan tangannya ke dalam baju korban. Pelecehan atau pencabulan ini sudah melaporkan ke pihak kepolisian, maka kita menghargai proses hukum yang sudah ada, sehingga ketika informasinya sampai kepada kami lalu membicarakannya di tingkat pimpinan. Pembicaraan dari tingkat pimpinan menyimpulkan bahwa kepada yang terlapor perlu diberi ruang yang cukup untuk fokus menyelesaikan masalah hukum ini. Sejumlah mahasiswa mendesak polisi untuk membuka proses hukum secara profesional. Saat ini penyidik masih mengembangkan laporan korban. Penyidik juga akan mengagendakan pemeriksaan terhadap saksi dan terlapor. Pemirsa, seorang mahasiswa dan 3 pemuda yang menangkap pencuri mesin kopi di Aceh Tengah, Aceh, divonis hukuman kerja sosial selama 150 jam. Hakim menilai keempat terdakwa terbukti menganiaya pencuri. Seorang mahasiswa dan 3 pemuda yang menangkap pencuri mesin kopi di Aceh Tengah, Aceh divonis hukuman kerja sosial selama 150 jam. Hukuman ini dijatuhi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon. Vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa, yakni 1,5 tahun penjara. Terkait putusan ini, terdakwa dan jaksa masih pikir-pikir apakah akan mengajukan banding atau tidak. Menyatakan terdakwa 1-4 terbukti dan juga menjatuhkan pidana pada terdakwa selama masing-masing 3 bulan dan menetapkan pidana tersebut diganti dengan pidana kerja sosial di Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru selama 150 jam, dan rinciannya lagi dilaksanakan selama 5 jam per hari dalam jangka waktu 10 hari per bulan. Walaupun tadi memang kita juga melihat bahwa terdakwa masih mengajukan, saya ulang, masih berpikir-pikir ya untuk terhadap putusan ini. Kita tunggu 7 hari bagaimana nanti apakah mengajukan upaya hukum atau tidak. Begitu juga dengan jaksa tadi mengajukan, mengatakan berpikir-pikir dulu, belum menerima, jadi putusan ini belum berkekuatan hukum tetap ya. Sebelumnya pencurian terjadi pada Agustus 2025. Terdakwa Sandika Mehbengi menerima informasi mesin penggiling kopi milik bibinya dicuri.
Terdakwa kemudian mencari pelaku yang berujung keributan ketika pelaku melawan saat hendak dibawa ke kantor desa. Terdakwa dan 3 rekannya pun memukul pelaku. Beberapa bulan kemudian terdakwa dipanggil polisi dan terkejut ketika menerima surat panggilan sidang. Peristiwa itu membuatnya berstatus sebagai terdakwa kasus penganiayaan. Dari Aceh Tengah Aceh, Yusradi, iNews melaporkan.